Ayo, silakan duduk di sini. Iya Pak. Selamat siang deh. Siang. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Oke, Ade sekarang perkenalan dulu ya, namanya siapa? Ya. Nama saya Ari Fajar. Oh ya, Ade sekarang kelas berapa? Sekolah di mana? Saya kelas 9, Kelas dua. sekolah di SMP 3 Rangkas Bitung. Oh, bentar lagi ujian ya berarti. Iya. Ade sebelumnya pernah mengikuti konseling atau belum pernah? Belum pernah. Oh, belum pernah. Oke, jadi saya izin menjelaskan dulu ya sedikit aja ya mengenai konseling. Jadi konseling itu Ade untuk mengatasi masalah Ade gitu ya, tapi secara mandiri. Jadi misalkan saya memberikan solusi, namun dikembalikan lagi kepada Ade solusinya gitu ya. Jadi kita mengatasi permasalahan bersama-sama, namun keputusan Ade gitu ya. Oke, terus mengenai estimasi waktu, nanti kita konselingnya mungkin sampai jam sekitar 30 menit atau 40 menitan lah, 40 menit lah paling lama maksimal. Namun misalkan tidak ada didiskusikan lagi, kita bisa selesai lebih cepat dari waktu yang tadi ditentukan ya, dari 40 menit tadi. Terkait asas juga dalam konseling ini sangat istilahnya sangat dijadikan patokan gitu. Arti asas dalam BK, dalam konseling, maaf ya, maksud dalam konseling. Jadi pertama kerahasiaan. Jadi permasalahan cerita yang udah diungkapkan itu gak bakal tersebar luas ya, gak bakal dibocorkan istilahnya kayak gitu. Lalu ada yang kedua, asas keterbukaan. Jadi keterbukaan ini ada jangan tertutup ya, jadi istilahnya keluarin aja, jangan ada yang ditutupi itu. Lalu yang ketiga, asas terakhir ini asas kesukarelaan. Jadi ade harus ikhlas ya, jangan terpaksa mengikuti konseling ini. Apakah ade terpaksa mengikuti konseling ini? Tidak. Oke. Kalau begitu, setelah menjelaskan semuanya, apakah ada yang ingin tanyakan terkait waktu, terkait asas dan konseling hari ini? Tidak ada Pak. Oh, tidak ada. Baiklah kalau kayak gitu, apakah Ruki sudah nyaman? Sudah. Sudah ya. Sudah siap mengikuti konseling? Siap. Ya. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai ya. Apa yang Ade rasakan saat ini? Saya rasakan saat ini kan saya kelas 9 ya. Bentar lagi ingin mengikuti ujian nasional. Nah, sebelum ujian nasional kan ada latihan tryout. Nah, ketika saya melakukan tryout, saya mengalami berbagai masalah gitu. Ya, Saya tidak terima. untuk mengerjakan soal mulai dari tidak paham dan ya mungkin materi yang saya pelajari lupa gitu. Oh begitu ya. Jadi nampaknya Ade Arif ini mengalami kendala ya, hambatan dalam memahami materi gitu ya. Jadi sehingga mengakibatkan Ade itu ada sedikit kekhawatiran gitu pada nilai nanti ketika sudah keluar ya, nilai ujian atau nilai UAS gitu. Benar begitu? Iya Pak. Ya. Baiklah, saya mengerti apa yang Ade rasakan. Namun apakah mengenai materi ini ya yang tidak dipahami itu, apakah hanya materi kelas 9 saja atau materi kelas 7 dan 8 juga? Memang ada beberapa materi yang saya bisa pahami dan saya tidak pahami, dan mungkin tidak semua, mulai dari kelas 7, 8, 9 ada beberapa juga yang sulit untuk saya pahami. Baik, mengenai seperti itu ya materinya ya. Jadi ketiganya ya, dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 ya. Oke. Selama kegiatan di rumah maupun di sekolah, apakah ada hambatan kegiatan belajar ya, dalam arti kegiatan belajar, apakah ada hambatannya gitu? Apakah ada yang memiliki hambatan? Tidak ada. Namun saya melihat ketika Ade mengatakan tidak ada, namun saya melihat muka Ade seperti tidak baik-baik saja. Apakah ada yang diceritakan? Silakan. Mungkin ketika saya di sekolah, saya merasa tidak bisa apa-apa, tidak bisa memahami penjelasan dari guru dan teman-teman juga. Ketika saya tanya ke teman saya apakah bisa, pada tidak bisa dan tidak mau membantu saya gitu untuk bisa memahami pelajarannya. Ya, teruskan. Ya, tadi kan di sekolah ya, sekarang di rumahnya mungkin. Ketika di rumah mungkin ada beberapa materi yang tidak bisa saya pahami ketika belajar sendiri gitu. Dan mungkin ada beberapa kendala kalau di rumah.
nampaknya Ade mengalami hambatan ya, baik di sekolah maupun ketika di rumah. Ketika di sekolah Ade misalnya ingin bertanya kepada teman, namun teman tidak ada yang mendukung ya untuk memberikan jawaban. Lalu ketika penjelasan guru juga tidak mudah sulit dipahami gitu ya, tidak mudah dipahami gitu penjelasan dari guru. Benar begitu? Iya benar. Oke. Baiklah, lalu bagaimana dengan orang tua Ade? Apakah mereka mengetahui tentang masalah Ade ini dalam memahami materi pelajaran, atau kedua orang tua tersebut ada kaitannya dengan permasalahan Ade yang Anda alami saat ini? Mungkin orang tua saya tidak mengetahui karena saya tidak tidak menyampaikan ke orang tua saya mengenai hambatan saya, tapi memang ada beberapa kendala di mana saya jarang masuk dari kelas 8 karena alasan tertentu di hari tertentu juga. Oke, berarti ada kendala tuh ya. Oke, baiklah. Bisakah ada yang memberikan contoh ya, 1 atau 2 contoh alasan mengapa ada yang bisa melakukan bisa sering tidak masuk gitu ya, seperti itu. Mungkin alasannya ketika ada beberapa pelajaran atau di hari tertentu yang memang saya tidak bisa paham dari isi pelajarannya ataupun dari guru tersebut dalam penjelasan ataupun lain-lain gitu, sehingga saya memboloskan diri tidak sekolah. Jadi seperti itu ya. Apakah saya suka dengan Ade ya secara terbuka gitu menjelaskan permasalahannya. Namun adakah dari Ade sendiri inisiatif gitu untuk mencari solusi atau cara-cara terbaik untuk mengatasi permasalahan Ade sendiri dalam memahami pelajaran dalam kesulitan ini? Kalau solusi yang saya inginkan mungkin dari dukungan gitu, baik dari lingkungan ataupun dari keluarga. Dari lingkungan sendiri saya ingin gitu ketika ada materi pelajaran yang sulit, teman-teman dapat membantu saya dan bisa kerjasama gitu. Ketika saya tidak tahu, teman saya tahu, bisa menjelaskan dan kita bisa saling benar-benar memahami gitu dari proses bekerja kelompok tersebut. Terus dari keluarga juga mungkin dikasih dorongan untuk saya ya belajar les di mana aja gitu. Oke, baik ya. Ade sudah mengemukakannya dengan sangat baik ya, sangat bagus sekali. Dan menurut saya juga itu suatu istilahnya opsi ya, alternatif yang sangat realistis gitu, sangat bagus. Nah, terkait ada itu tadi nggak ada dukungan dari teman gitu ya, lingkungan dan dari orang tua juga ya terkait permasalahan ini ya. Mungkin karena ketidaktahuan itu orang tua, jadi nggak ada dukungan juga. Oke, selain di luar dari masalah itu, saya memberikan bantuan kepada Ade. Bagaimana kalau Ade kita berdua gitu ya melakukan bimbingan privat? Apakah Ade setuju? Bagaimana? Apakah Ade setuju? Kalau saya agak keberatan gitu. Keberatan ya. Tenang aja Ade, nggak usah keberatan, santai aja. Jadi relax. Jadi saya bisa kalau dibagi waktunya, jangan merasa takutnya saya ganggu atau sibuk. Enggak, saya santai aja. Nanti kita jadwalkan, agendakan hari Minggu ya. Minggu saya kosong gitu ya. Jadi hari Minggu nanti kita les privat. Gimana Ade? Apakah keberatan adanya? Mungkin boleh saja lah. Oke. Tapi tapi bagaimana cara saya agar dapat bisa memahami gitu materi pelajaran di sekolah gitu? Oke, ada tipsnya gitu ya. Saya ingin memberikan tips aja, nasihat. Ada nggak perlu sungkan gitu. Ketika misalkan ada belum paham gitu ya, ada harusnya bertanya kembali aja. Jadi karena guru juga akan senang gitu ketika ada muridnya bertanya, dan guru juga menginginkan muridnya itu semuanya paham, dan guru juga tidak akan malas untuk mengulang kembali penjelasannya gitu, pasti, karena demi tujuan utamanya sebagai guru yaitu agar murid-muridnya memahami materinya gitu, yang dijelaskan ya. Lalu juga ada bisa bertanya kepada teman yang sudah menguasai materinya, yang sudah istilahnya paham gitu ya, misalkan teman sebelah, teman sekelas gitu ya istilahnya, kayak gitu. Gimana?
apakah mau dilakukan seperti itu? Insya Allah saya lakukan, Pak. Ya. Nah, untuk memudahkan juga ya, saya punya informasi, saya akan memberikan sedikit informasi gitu ya, terkait permasalahan adik sekarang gitu ya dalam memahami materi pelajaran. Jadi adik bisa membeli buku-buku LKS seperti itu, buku kayak detik-detik gitu. Karena mengapa? Karena di dalamnya nanti adik bisa melihat penjelasan ulang gitu kan, melihat prediksi-prediksi ujian nasional nanti gitu kan yang akan keluar. Lalu juga di dalamnya ada ringkasan-ringkasan materi dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 gitu kan. Lengkap sekali ya materi di situ. Ada latihan soal juga di situ kayak gitu. Iya, Pak. Mungkin nanti saya akan beli, saran Bapak untuk membeli buku gitu. Ya. Tapi saya pikir bagaimana bisa gitu. Dalam waktu singkat ini saya bisa memaksimalkan usaha dengan memaksimalkan usaha saya dalam memahami gitu, biar bisa lulus dengan nilai ya tidak buruk. Oke. Ya, jadi gini ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan mempermudah bagi setiap makhluk-makhluknya yang mau berusaha gitu. Jadi Arif gak usah pesimis dulu, karena insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membantu orang-orang yang mau berusaha terlebih dahulu gitu ya. Jangan ya rasa pesimisnya ya. Arif harus bisa, Arif harus membuktikan ya. Baik, Pak. Ya. Tapi gimana ya? Saya merasa diri saya dengan teman saya sedikit berbeda gitu ketika saya kesulitan dengan cara belajar dan metode yang sama, tetapi teman saya dapat memahami cara cepat gitu, Pak. Oke, jadi mungkin tapi saya melihat ya dari pembicaraan yang tadi baru disampaikan Ade itu sudah keluar dari pembicaraan kita ya. Angka baiknya kita jangan bahas orang lain, karena kita sudah menemukan titik terang nih pada pembicaraan kali ini, yaitu kita fokus titik terangnya itu kita fokus membahas mengenai tugas Ade gitu ya, tugas Ade yang akan dilakukan Ade gitu ya, yaitu tugasnya seperti tadi solusi-solusinya yang disampaikan ya itu. Jadi kita fokuslah, jangan membahas orang lain ya. Oke? Iya, Pak. Bicara kita tadi ya, apakah ada kesimpulan yang bisa sementara ya yang bisa kita simpulkan gitu dari Ade sendiri, apakah ada? Mungkin setelah saya berkonsultasi dengan Bapak, saya dapat memahami bahwasanya ketika saya dalam suatu proses pembelajaran, ketika saya tidak tahu langsung bertanya saja kepada guru. Ya. Lalu Itu yang pertama ya. Usahakan secara optimal gitu, dengan sungguh-sungguh dengan belajar melalui beberapa buku gitu, soal latihan secara optimis. Oke. Ya, selain itu juga benar tadi itu kesimpulan kita ya, yaitu 3 poin ya. Nah, selain itu juga saya akan berusaha nanti membantu Ade ketika kita bimbingan privat nanti ya. Dengan cara nanti saya akan memberikan bantuannya. Saya kan punya materi-materi ketika saya SMP ya, masih bersekolah di SMP, itu materi kelas 7 sampai dengan kelas 9. Nanti saya akan berikan juga materi-materinya, rumus-rumusnya gitu ya. Oke, saya akan berikan kepada Ade ya. Iya, Pak. Oke. Bagaimana perasaan Ade setelah kita berbincang tadi mengenai diskusi kita tadi kan, mengenai permasalahan ini? Alhamdulillah lega. Alhamdulillah ya kalau kayak gitu. Setelah berbincang-bincang ini, oke baiklah ya. Setelah berbincang ini, apakah ada yang disampaikan oleh Ade? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Oke, kalau mungkin jika memang tidak ada, maka konseling pada hari ini kita cukupkan ya, kita akhiri gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ceritakan lagi, kita akan agendakan lagi ya. Nanti langsung datangnya ke sini ya. Langsung datang sini aja ke sini. Nanti kita rencanakan bersama-sama gitu mulai sekarang. Nanti hubungi saya aja atau bisa langsung ke sini gitu ya. Oke, itu aja ya. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Hati ya di jalan.